Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru. Saya ucapkan terima kasih karena telah hadir pada kegiatan seminar kali ini. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Pak KS yang telah memberikan sambutannya. Pada seminar kali ini saya akan menyampaikan tentang materi budaya positif. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman dalam rangka kegiatan guru penggerak. Salah satunya saya tugaskan untuk mengadakan seminar khususnya untuk materi budaya positif. Semoga apa nanti yang saya sampaikan materinya bisa bermanfaat buat kita semua, jadi pengalaman baru, jadi pengetahuan baru buat teman-teman guru di sini, dan kedepannya mungkin akan bisa mengembangkan sekolah kita, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada di nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Filosofi tentang budaya positif dari Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan perakasan perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu manfaat dari disiplin positif di sekolah. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan membutuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengatur diri dalam melakukan segala tindakan. Berikutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pujian atau hukuman. Nah, itu kira-kira pengantar dari saya tentang disiplin positif. Pada seminar kali ini akan ada 3 subtema yang akan saya sampaikan berkenaan dengan budaya positif di sekolah. Yang pertama tentang posisi kontrol seorang guru. Yang kedua tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi nanti kita sampaikan bareng-bareng, kita bahas. Nanti saya akan memberikan sebuah video yang akan kita diskusikan bersama-sama. Yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Baiklah Ibu Bapak Guru yang saya hormati, sekarang kita masuk ke materi posisi kontrol seorang guru. Dalam posisi kontrol seorang guru, walaupun pada dasarnya saya juga dulu sebelum masuk ke guru penggerak, mengikuti di kelas, saya masih meraba-raba bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah. Nah, ketika saya mengikuti kegiatan atau di kelas guru penggerak, ternyata posisi kontrol bagi seorang guru yang baik itu yaitu adalah sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum,
yang kedua teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima yaitu seorang manajer. Nah, untuk itu bagaimana posisi kontrol seorang penghukum, teman, kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Mari kita saksikan video berikut ini. Ibu bapak, mari kita saksikan atau apresiasi video tentang posisi kontrol yang telah tadi saya sampaikan. Nanti kita diskusi ya setelah menyaksikan video ini. Nah, itulah contoh-contoh dari bagaimana peran posisi kontrol bagi seorang guru, yang dimana tadi penghukum, pemberantasan bersalah, pemantau, dan yang paling mungkin dilakukan dan harus dilakukan mungkin ya, itu yaitu posisi kontrol kita sebagai manajer. Kira-kira begitu. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Atau memberi tanggapan tentang video peran posisi kontrol seorang guru? Ya, terima kasih, silakan berdiri. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah, yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, ini tentang kita bicara tentang segitiga restitusi. Segitiga ya, ada 3 tahapan. Yang pertama, dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan dulu identitas. Baru kemudian kita membuat validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, yaitu tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan maksudnya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi dibuat seperti ini dalam tampilan visualnya. Yang langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan pada diri siswa. Ya. Apa itu menstabilkan identitas? Maksudnya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses sebuah pembelajaran. Bahwa salah itu dalam pembelajaran adalah sebuah proses. Artinya tidak semerta-merta kita menjudge bahwa seorang itu harus dihukum atau seperti apa. Karena bagi siswa, bagi murid, ketika bersalah, ketika melakukan kelalaian, itu adalah sebuah proses belajar. Bagaimana kita menjelaskan bahwa itu salah, bahwa itu tidak baik untuk siswa ke depannya. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dari masalah itu atau dari perbuatan siswa yang dikatakan melanggar aturan sekolah, itu bisa menjadi sebuah motivasi dia untuk berubah dari sebuah kesalahan menjadi sebuah kesuksesan. Anak dituntut mencari solusi dan itu timbul dari diri siswa itu sendiri. Anak menemukan bahwa itu salah dan itu dorongan dari dirinya, bukan dari dorongan dari orang luar. Itu maksud dari menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Saya tekankan lagi kepada ibu guru, bapak guru yang saya hormati yang di dalam seminar ini, bahwa ketika anak dikatakan bermasalah atau melanggar suatu aturan sekolah, kita jangan pernah serta-merta memberikan hukuman atau menafsirkan, kita membuat persepsi bahwa itu mereka harus hukum. Tapi kita lihat dulu dari latar belakang kenapa itu terjadi. Kemudian anak dibimbing oleh kita untuk memahami bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang
yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, itu maksud dari validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Tadi yang saya maksud tentang dorongan dari internal, dorongan dari murid itu sendiri. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kenapa itu salah? Apa keyakinan yang dilanggar? Sehingga apa solusinya? Apa yang harus dilakukan biar bisa sesuai dengan keyakinan yang disepakati bersama-sama. Itu kira-kira. Nah, berikutnya saya akan memberikan sebuah video contoh menangani siswa dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, setelah itu nanti kita diskusi lagi bareng-bareng untuk mendiskusikan video yang saya tampilkan nanti mengenai langkah-langkah dalam menangani masalah siswa dengan proses segitiga atau dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Berikut ini videonya. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan, mudah-mudahan bisa merasa puas ya, dan bisa menjawab dengan semaksimal mungkin. Dari pertanyaan tersebut, bagaimana segitiga restitusi bisa keberhasilannya kalau diterapkan di sekolah kita. Yang pertama, kunci pertama yaitu bahwa kita semua guru-guru hebat di sini, teman-teman ibu bapak guru, kita sepakat, kita memahami dan kita bekerja sama bareng-bareng, kompak menerapkan proses ketika ada permasalahan siswa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Ketika kita memahami tentang proses langkah-langkah segitiga restitusi dan diterapkan bersama-sama, insya Allah tingkat keberhasilan siswa di sekolah kita dalam permasalahan itu akan berhasil. Apalagi nanti ada dukungan dari kepala sekolah, semua elemen atau komunitas yang ada di sekolah ini. Nah, jadi saya harapkan materi yang saya sampaikan hari ini sebenarnya itu PR bagi saya untuk menyampaikan kepada teman-teman guru di sini, teman-teman hebat saya di sekolah ini, kita bersama-sama dalam rangka memajukan sekolah kita, khususnya untuk membimbing siswa dalam bidang pendidikan, karakter, guna perkembangan sekolah kita dan masa depan anak itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan masih standby di gedung ini untuk mendengarkan paparan materi dari saya, dan saya sangat berterima kasih juga saya bisa mengadakan seminar ini atas bantuan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf, itu murni kesalahan saya. Dan saya akhiri untuk seminar kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.